Halo semua, ya berjumpa lagi dengan saya di video ulasan saham. Dan hari ini bagaimana hari ini? Happy semua nggak? Ya, harusnya happy semua ya. Kita dapat agro, terus friend juga gila-gilaan naiknya. Terus anti badai tentu saja ada TPIA. Lalu ada tebik, ya, wow banyak sekali. Dan congrats buat yang sudah bersabar, sudah bersabar di agro. Kenapa saya bilang bersabar di agro? Karena ketika kita rekomendasikan, terus beberapa hari sempat swing, dan hari ini bam, nggak main-main, langsung 20%. Saya sendiri kebagian, ini ya, kebagian swing, kebagian. Cuma saya kemarin tidak terlalu, porsi terlalu besar ya, saya cuma sedikit aja. Dan tadi sempat average up, dan jadi nggak terlalu kelihatan maksimum, tapi pada dasarnya profitnya cukup lumayan lah ya. Oke, dan kita coba langsung lihat composite-nya bagaimana hari ini ya. Composite hari ini sesuai sama prediksi kita kemarin juga ya. Kita kemarin ada prediksi kalau composite berpeluang untuk menutup gap dan masih bergerak di areal sideways ya, cenderung koreksi malah kemarin saya sempat bilang. Dan voila, ini dia chartnya. Beneran koreksi kan? Beneran koreksi, walaupun kita tadi sempat bilang, wah, saya sempat cukup happy kalau umpama kita berandai-andai nih, IHSG Composite ditutup di atas selendang. Wow, keren banget. Tapi ternyata nggak bisa ya, persis di selendang. Penutupan di 6068.45, sedangkan top selendang ada di 6069. Selisih 0, sekian ya, 0,6 sekian, kita abaikan aja lah. Ya, berarti ya masih di persis, penutupannya persis di garis selendang ya. Oh, banget kan? Dan karena sudah nutup gap ya. Ini alangkah baiknya jika besok bisa hijau. Ya kan, besok hari Jumat, ingat besok adalah sudah akhir minggu ya. Dan kemarin kita sudah sempat ulas di video tanggal 14. Saya kemarin ada, kalau di pertengahan minggu ini ada di minggu kedua, sebenarnya jalan minggu ketiga sih, karena kita waktu bulan Juni ini sebenarnya ada 5 minggu kira-kira ya. Tapi kalau kita hitung hari minggunya memang cuma ada 4, tapi ya gitulah, nggak usah terlalu detail. Tapi intinya adalah ini udah masuk pertengahan bulan Juni, dan dari tanggal 14 sampai 18 ini candlenya bagaimana? Kita coba cek ya. Nah, ternyata candlenya minggu ini seperti itu ya. Ada di zona merah, sideways lah, bukan di zona merah, tapi dia sideways. Pada dasarnya masih menunjukkan tren yang bagus, tidak buat lower low, itu good news-nya di situ ya. Jadi kalau besok tiba-tiba penutupannya dia bisa bikin candle hijau tipis, walaupun tidak di atas high kemarin, it's okay lah. Minggu kemarin high-nya IHSG sempat di 6135. Jadi minggu ini saya tidak muluk-muluk. Goal saya minggu ini IHSG setidaknya ada di level di bawah 6100 saja saya sudah quite happy. Maksudnya di rentang 6100-an aja saya sudah udah happy lah. Ya, potensi kelihatannya akhir minggu ini bisa rebound. Kita coba lihat aja dulu. Walaupun di minggu depan saya antisipasi akan koreksi. Kenapa? Karena beberapa daerah di Indonesia sudah mulai setengah menjalankan protokol ketat untuk PSBB ya namanya PPKM ya sekarang ya, saya kurang tahu. Tapi intinya beberapa daerah sudah mulai menutup diri supaya perjalanan antar kota sudah tidak segampang ketika masih kondisi biasa-biasa saja, karena pertumbuhan angka COVID ini naiknya cukup drastis. Jakarta, Bandung, ya, Jawa Tengah, ya, terus ada Jawa Timur, Jogja. Ini di 5 daerah ini kenaikan angka COVID-nya naik cukup signifikan. Jadi
ya kita berharap saja di minggu ini tidak terlalu, sudah mulai tertahan. Di minggu depannya sudah mulai terantisipasi. Kita berharap saja minggu depan bisa mulai rebound. Kalaupun akan menguji support, saya melihat seperti ulasan saham kemarin, berpotensi menguji ke skyline ya, ke level 5.991. Jadi ya, anggap 6.000 aja ada. Ya. Oke, itu dari komposit. Terus secara sektornya bagaimana? Secara sektor coba, kalau saya dari pengamatan saya kelihatan sih bakal potensi masih akan koreksi ya. IDX Basics ya, sektor basic masih sideways, dan asing tadi masih masuk ya. Kemudian consumer cyclicals masih sideways juga, masih di area support sideways-nya. Energi cenderung koreksi ya, cenderung koreksi, tapi sideways. Setidaknya di dalam beberapa hari ini dia masih bergerak di level sideways. Finance sudah mulai ada perlawanan ya, rebound dari, apakah ini areal supportnya saya kurang tahu juga, kita nggak tahu karena jujur chartnya ini masih muda banget, lihat tuh dari awal tahun, cuma baru sejak awal tahun aja, jadi masih muda banget, masih early sekali untuk kita bisa memprediksi apakah ini pergerakannya, apakah ini sudah disupport. Kalau lihat ini sih kondisi beberapa kali dia mantul, jebol, dan ini ketika dia breakout di level kotak ini ya, dan ini mantul. Jadi saya lihat sektor finance minggu ini berpotensi untuk rebound ya. Minggu inilah setidaknya akhir. Coba besok kita lihat, besok semoga bisa rebound. Terus health jebol support ya. Apakah karena pertumbuhan COVID-nya yang tinggi sampai dia jebol support? Industri juga masih sideways, sempat naik tapi terus tutup koreksi. Infrastruktur ya masih stagnan ya, masih belum kemana-mana. Sentimen 5G belum bisa mengerek naik, dan mungkin sektor infrastruktur yang lain emitennya juga belum bisa menopang. Dan non-cyclicals ya, consumer non-cyclicals masih downtrend berat. Properti gagal rebound, tapi dia good news-nya dia tidak buat lower low. Semoga cuma bikin galau. Kemarin kita ada rekomendasikan Citra, SMRA, tapi ternyata ya gatot ya. Untung kita nggak beli ya, saya yakin teman-teman. Karena kita kalau mau beli candle-nya harus hijau, dan hari ini nggak hijau kan. Tekno kacau, naiknya gila-gilaan kayak tangga, stairway to heaven. Asal jangan nyungsepnya, kalau nyungsepnya bisa bahaya kalau sampai nyungsep. Transportasi yang uji support ya, potensi untuk ke sini cukup besar, dan kita berharap dia bisa rebound lagi. Ya, itu saya lihat dari sektoral maupun kompositnya, kira-kira potensi koreksi masih cenderung ke koreksi ya. Kita berharap saja sektor finance dan sektor basic bisa rebound ya, segera rebound. Oke, dan selanjutnya untuk rekomendasi bagaimana untuk rekomendasi? Untuk rekomendasi ada seperti biasa ada 5 emiten yang saya rekomendasi perdagangan besok. Pertama adalah TPIA. Kenapa saya rekomendasi TPIA? Karena TPIA ini biasanya kalau sudah mulai rally, kalau udah mulai hijau beneran confirm, jadi cukup panjang, dan kita lihat kalau dia modelnya begitu cukup lama dia rally ya, cukup panjang dia, jauh. Nah kebetulan, ini dia juga naiknya cukup karakteris. Kebetulan dia dekat dengan V-line kan, dekat support, dan potensi untuk melanjut cukup besar. Asing juga masih cenderung net buy, transaksi smart money juga bagus. Jadi saya ya sekedar mungkin reminder aja kali ya. TPIA terakhir saya rekomendasikan soalnya sudah cukup lama. TPIA saya rekomendasikan tadi tanggal 14, dan sekarang udah tanggal 17, 3 hari lah. Di awal minggu saya rekomendasi TPIA, dan hari ini masih jalan. Oke kan?
Tapi ya saya rekomendasi dari tanggal segini loh. Jadi kalau nggak dapat cuan kebangetan ya. Kemudian tebik. Tebik juga oke. Hari ini breakout nggak jadi ya, tapi saya lihat trennya pada dasar masih oke. Candlenya biru tua. Besok kalau lanjut breakout silakan ya. Kalau break. Yang kurang enakin cuma satu sih, asingnya net sell, tapi dia net buy-nya udah lama. Cuma saya khawatir gini. Kalau kita lihat asing periode asing net buy ya. Asing net buy periodenya tuh di sini kan. Nih. Di periode ini, dan periode ini harganya rata-rata, kalau kita hitung rata-rata mungkin di level 2.500-an ya, mungkin di level 2.500-an dia beli, asing beli. Jadi ini kalau saya kecilkan, saya bikin rata-rata harga pergerakan. Ini cara bodohnya aja, kita tanpa bandarmologi, cuma pure pakai technical chart. Nah, kalau kita tarik, ini range harganya nih, range harga asing akumulasi ya, asing akumulasi seperti di sini. Jadi mulai dari level sekitar 2.400 sampai 2.700. Plus ditambah, ini dia ada di sini juga, dia mulai beli di areal ini. Berarti average-nya anggap kita bilang di sekitaran 2.400. Dan sekarang ya, tebik sudah di 3.200-an. Jadi tebik sudah naik, kalau kita lihat dia sudah profit, asing profit sekitar 20%-an lah, setidaknya ya 15-20%. Lumayan, kalau anggaplah dia trading di saham ini ya. Jadi akumulasinya sekitar segitu. Jadi saya lihat sih cukup oke, masih berarti masih 20%, masih peluang range dia naik masih cukup besar. Asing tuh ya kalau dia masuk tuh jumbo ya, dan kalau jumbo dapat profit 20% cukup besar. Cuma saya lihat kalau lihat tebik nih di weekly-nya juga masih bagus, potensial breakout all time high juga cukup besar ya. Jadi ini hold aja. Hati-hati dia punya transaksi smart money-nya sudah mulai habis nih di sini nih. Padahal dia trennya naik. Saya khawatir dia markup distribusi. Jadi kalau tadi banyak yang sudah jualan dan saya congrats ya, saya ucapkan congrats yang sudah jualan. Hebat, berarti sudah mulai bisa lihat situasi. Entah sudah bisa baca situasi atau sekedar hoki. Untung jualan. Tapi keputusan untuk jualan udah bagus, udah benar. Karena cenderung smart money-nya turun. Dan dia cenderung naik. Jadi saya khawatir markup distribusi. Jadi markup distribusi artinya dinaikin, tapi untuk jualan. Ya. Oke, itu tebik. Kemudian BRIS. Nah, BRIS ini saya lihat ada peluang karena kalau dia mantul dari areal ini, saya khawatir ini adalah, bukan khawatir sih, kalau khawatir kan ini, tapi maksudnya ini adalah areal supportnya nih, dia mantul, tuh koreksi mantul. Jadi ini spek buy, secara agronya juga terbang gila-gilaan kan. Ya semoga induknya atau brother, sisternya, ini adiknya ya, udah bisa rebound ikut sentimen agro. Ya, kalau induknya bagaimana? Coba cek BBRI. BBRI tadi saya sempat rekomendasikan ya, dan ternyata ya lumayan, sempat naik lumayan. Kemarin ada yang nanya BRI dan saya kasih garis ini, dan ternyata beneran mantul di garis ini ya, hebat juga. Kemudian BRIS tadi BRIS ya, lanjut BRIS. Target sementara dia harus sampai ke sini V-line. Secara saya lihat dia belum pernah mampu breakout V-line. Jadi kalau dia bisa breakout, tambah porsi, tambah duit ya. Itu BRIS. Terus kemudian PNBS. PNBS mungkin asing ya bagi Bapak Ibu, nggak banyak yang beli. Cuma saya lihat ini udah juga potensial nih. Potensial untuk naik juga, asing juga masuk. Kalau lihat weekly-nya, nah trennya pada dasarnya naik. Jadi dia lagi sideways, biasanya kalau habis sideways dia bisa bang, dia bisa meledak. Dan dia kalau lagi meledak cepat, gila-gilaan nih, bang gitu. Jadi saya bilang spek buy, siapa tahu dia tiba-tiba buff, langsung terbang ya. Kemudian BANK tadi saya berharap dia bisa naik ke atas selendang, tapi ternyata nggak naik, ya sayang banget, gregetan. Tapi ya
Kalau dia bisa naik di atas selendang, silakan. Ini BHNK tambah porsinya. Tadi kan sudah spek buy, sekarang tambah porsinya. Oke. Agro. Pertanyaan kita mulai ulasan saham ya, sorry. Mulai ulasan saham dan pertanyaan pertama adalah agro. Di average 1350 dan ini adalah barang lama. Barang lama dan sekarang 1320. Wah, hoki dong. Sempat minus berapa persen ya, saya wondering sempat minus berapa persen dan dia sekarang udah naik. Belinya di sini berarti ya. Wadaw. Untung selamat ya. Kalau bisa lanjut keren nih. Tapi saya lihat dia punya resisten di level ini. Saya nggak tahu apakah ini bisa 1420 ini bisa tembus apa nggak, tapi saya lihat resistennya saat ini ke sini dulu ya. Semoga nyampe, kalau nggak nyampe ya jualan dulu ya. 1420 ingat, catat buat besok. 1420 jadi titik krusial kita. Oke. Kemudian selain agro ada BBKP. BBKP nutup gap dulu ya ini, jangan-jangan nih. Wah, nyebelin banget nih. Average-nya 450 dan sekarang dia 416, hampir 10%. Nanggung, kalau jebol ini sih cut loss, tapi saya berharap dia nggak jebol. Nanggung banget soalnya. Ya, ini jadi benteng terakhir. Kalau jebol ini goodbye lah. Bedain warna. Nah ini aja, hijau, supaya kita berharap dia nggak sampai ke bawah situ. Itu BBKP, terus BTPS. Rencana baru mau masuk besok kalau bisa di atas selendang. Dan kenapa harus BTPS? BTPS ini saya nggak suka soalnya. Kalau dia naik, oke. Oke, mungkin pertimbangannya ya asing juga masuk juga ya. Apakah ini wah, monthly-nya kayak gini nih. Saya kok lihat BTPS itu udah kayak abandoned ship ya. Maksudnya udah ditinggal bandarnya gitu loh. Ya spekulasi aja deh. Kalau dia bisa naik kata selendang, silakan lanjut ya. Kenapa saya bilang kayak abandoned ship? Karena dalam transaksi bulanannya dia cenderung kayak begini. Ini markup distribution nih, saya yakin. Kayak gini loh. Ini kondisi flat, dia naik. Weekly-nya coba cek. Ya, dia bikin lower low ya pada dasarnya ya. Jadi saya bilang dia, ya coba kita lihat lah. Kita lihat dia bisa breakout ini nggak? Bisa breakout V-line dan selendang. Walaupun saya juga ragu-ragu ya. Hindarin aja lah. Friend, waduh, congrats dong friend. Yang profit di friend. Average 102. Wadaw, kalau pasang TS berapa ya? Oke. Keren banget nih. Average 102 lagi. Jos. Oke. Kalau mau pasang TS di mana ya? Harusnya tadi udah kena. Harusnya. Kenapa saya bilang sudah kena? Anggaplah, let's say kita beli dari titik ini. Ya. Dari titik ini kira-kira ya, sorry. Nah ini lah, paling mendekati 102. Kan ini kita trading weekly ya. Kita beli, trading weekly, target sudah sampai sini, happy dong T2. Nah, T2 ini jadi sebenarnya kalau dia nggak bisa naik, dia turun kan kita jual di sini. Tapi rugi kalau kita baru jual di sini, kan rugi. Jadi, kalau saya bilang, dia tunggu naik. Ya, 121 tadi udah kena hit target. Nah, saya kok cukup optimis dia nggak berhenti di 121. At least dia sampai ke 133 baru kita pikirkan. Ya. Cuma kita lihat dulu aja apakah beneran mampu sana. Kalau saya lihat chart weekly-nya sih keren di minggu ini. Ya. Jadi kita coba spekulatif, bertahan. Ya, berharap
115 apakah bisa jadi supportnya? Coba kita cek 115. 113 rasanya jadi supportnya ini T1 ya. Kalau mau beli kemarin, kalau lihat dari sini sih 108 jauh, 112. 112 lah jadi ininya kan targetnya kan saya rekomendasi tanggal 14 suruh buy. Targetnya 1 2 3. Terus sudah sampai tembus extension 3 ya kan, terus turun. Nah, harusnya tadi extension 2 kena, tapi kan belum jualan. Selanjutnya extension 1 di 112 ya. 112 jadi trailing stopnya. Hebat. Profitnya 20%. Congrats, bro. ISAT average-nya 7.000. Dan sekarang 6.500. Ya, berharap ini supportnya ya. Dan segera rebound. Karena ISAT sentimennya bagus ya. Dia punya izin 5G-nya valid ya. Oke, dan segera implementasi aja. Dan ini trennya juga selalu bagus. Naik, pullback, naik, pullback, naik, pullback. Dan dia potensial untuk rebound. Ya, itu ISAT. Kemudian J-Sky. Wow, ini J-Sky. Kita sempat pom-pom loh ya kemarin ya. Iya, keren. Oke, weekly-nya bagus ya lihatnya. Weekly-nya cakep soalnya. Dan hari ini ya keren kan. Bukti kesabaran. Ya, transaksi juga besar. Congrats yang sudah believe in Sky. Boleh masuk di harga berapa Pak? 188 atau 199? Karena di market sum harga 189, tapi pas ulasan saham 199, tapi ulasan saham 16 Juni. Saya jujur nggak berapa ngerti pertanyaan ini. Coba kita yang lain lagi. Average 178, spek buy ketika rebound hari ini, target T1 218 atau top box 199. Saya coba mencerna pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama adalah dia belum punya dan kepengen masuk. Oke, dan masih oke nggak risk and reward-nya? Kalau saya bilang sebenarnya jendela opening beli itu tadi ya. Ketika dia di 180-an atau 185 itu boleh beli di atas candle kemarin, di atas candle high kemarin. Nah, di atas ini, di atas 185 itu adalah jendela buy kemarin. Nah, sekarang kalau mau beli gimana? Ya kalau mau beli, saya lihat dia masih flip flop. Kalau besok dia koreksi lagi buy on weakness. Buy on weakness range-nya di sekitaran 185 sampai 172. Ini areal buy on weakness untuk besok ya. Harapan saya dia bisa kasih kita kesempatan untuk buy on weakness dan kemudian dia rebound. Oke, itu J-Sky. Kalau target ya tentu saja harapan kita dia harus bisa tembus 199 tadi ya. Harapan kita. Pertanyaan berikutnya adalah MLPL 740 average-nya. Hari ini MLPL kayaknya sentimennya jelek. Ya, hampir ARB. Entah ARB apa hampir ARB. Average di 740 dan sekarang di 725. Ya, berharap dia cukup rapi. Dia cukup rapi dan cukup transaksi di bawah juga masih tebal. Cuma ini loh, dia kalau pullback biasanya ke selendang. Jadi kalau dia besok turun lagi, ya potensi tambah minusnya lagi gitu. Jadi kalau saya bilang jualan sebagian, nanti kita nge-short, kita beli lagi di bawah, di level 680-an kita buy lagi. Ya, itu untuk MLPL. Kalau lihat weekly-nya, coba lihat weekly-nya. Wow, weekly-nya risk and reward-nya udah nggak imbang sih, Bu. Cuma masih trennya masih naik. Ya, nggak rugi aja udah bagus sih. Atau cuan tipis lah. MPPA 1176 MPPA. Sentimennya sih masih ada, cuma dia udah begini. Kalau saya bilang sih udah end of story, udah selesai ceritanya. Jual aja deh. Ya, disiplin. Jual. Terus TINS. Kalau besok dia nggak rebound, jual ya, Pak, MPPA. TINS average 1505. Sekarang
ini juga sudah dekat support. Jadi kalau mau benteng terakhirnya 1480. Kalau jebol 1480 jual aja. Ya. Terus terakhir tebik. Baru entry hari ini 3250, apakah tebik masih bisa berlanjut? Nah, kenapa beli di 1250? Beli harusnya di atas 1250. Tapi nggak apa-apa lah. Atau kalau nggak nawar, tadi dekat jelang penutupan kita baru beli. Tapi it's okay lah. Mungkin dia juga turunnya juga. Coba kita lihat 5 menitnya. Oke. Sempat bagus-bagus tuh tadi ya jam 2.40, tapi ternyata dia dihajar. Ya, bukan salah kamu sih. Masih bisa naik lah, kita berharap bisa naik. Hari ini saya masih rekomendasikan, cuma saya udah bilang dulu ya. Tadi tebik saya sudah lihat ada sinyal yang kurang bagus di weekly juga. Jadi saya bilang untuk trading pendek dulu aja ya. Oke, itu ulasan sahamnya. Wow. Lumayan nih ulasan sahamnya. Ya, itu ulasan sahamnya. Terima kasih Bapak Ibu udah nonton. Dan jangan lupa untuk selalu bikin trading plan. Dan selalu jaga protokol kesehatan. Kita sama-sama jaga. Jangan sampai COVID-19 ini tambah meningkat ya. Oke, salam sehat semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless.